penyesalan selalu datang di akhir. Cinta yang tak dihargai. Raka selalu ada untuk Aluna. Setiap pagi, dia menunggu di depan rumahnya hanya untuk memastikan gadis itu tak telat ke kampus. Saat hujan deras, payung Raka selalu terbuka di atas kepala Aluna. Saat Aluna menangis karena nilai kuliah anjlok, Raka diam-diam menghiburnya dengan sebatang coklat dan secari kertas bertuliskan, "Kamu hebat, cuma sedang lelah." Tapi bagi Aluna, semua itu terasa biasa. Ia terlalu sibuk mengejar pria lain. Daryl, senior tampan yang populer. Dalam pandangannya, Raka terlalu sederhana, bukan pria dengan mobil mewah atau wangi parfum mahal seperti Daryl. Setiap perhatian Raka dianggap gangguan. Setiap pesan, "Jangan lupa makan," terasa seperti beban. Hingga suatu hari, ketika Raka memberanikan diri menyatakan cinta, Aluna menatapnya dingin. "Raka, kamu baik, tapi aku nggak bisa suka sama kamu. Aku butuh seseorang yang bisa bikin hidupku naik kelas, bukan tetap di tempat." Kalimat itu menampar hati Raka lebih keras dari apapun. Ia hanya tersenyum, menunduk, lalu berkata lirih, "Baik, kalau itu yang kamu mau, aku mundur. Tapi aku cuma ingin kamu tahu, cintaku nggak akan berubah." Sejak hari itu, Raka benar-benar menjauh. Tak ada lagi pesan, tak ada lagi payung terbuka, tak ada lagi suara yang mengingatkan. Aluna merasa lega, awalnya. Tapi tanpa sadar, ia kehilangan sosok yang selalu menjadi alas senyumnya. Bahagia yang semu. Daryl, pria yang selama ini diidamkan Aluna, akhirnya mendekatinya. Segalanya terasa sempurna. Makan malam di restoran mewah, hadiah mahal, dan foto-foto romantis yang memenuhi media sosial. Aluna merasa dunia akhirnya berpihak padanya. Semua temannya iri, dan ia bangga. Namun, di balik senyum Daryl, tersimpan sesuatu yang dingin. Ia mudah marah, kasar saat cemburu, dan sering menghilang tanpa kabar. Ketika Aluna bertanya, ia hanya menjawab dingin, "Aku sibuk, jangan terlalu klingi." Perlahan, perhatian Daryl memudar. Janji makan malam dibatalkan, pesan Aluna diabaikan. Suatu malam, Aluna melihatnya di sebuah kafe, tertawa bersama gadis lain. Dunia seakan runtuh di depan matanya. Ia menahan air mata, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya hancur. Saat pulang, Aluna menemukan pesan lama dari Raka di ponselnya. Pesan yang dulu tak pernah dibalas. "Aku gak minta kamu mencintaiku. Cuma ingin kamu tahu, aku akan selalu ada di sini, apapun yang terjadi." Air mata Aluna jatuh. Baru kali itu ia sadar betapa berartinya perhatian sederhana yang dulu ia anggap remeh. Tapi semuanya sudah terlambat. Raka sudah benar-benar hilang dari kehidupannya. Saat semua terlambat, hari-hari Aluna berjalan kosong. Daryl meninggalkannya begitu saja tanpa penjelasan. Semua kemewahan yang dulu membuatnya bangga, kini tak berarti. Ia merasa hampa, kehilangan arah, dan dihantui rasa bersalah. Suatu hari, ia melihat Raka di kampus, tapi ada yang berbeda. Raka tampak lebih tenang, lebih dewasa, dan sudah tidak menatapnya seperti dulu. Di sampingnya berdiri seorang gadis berhijab lembut, tersenyum penuh kasih. Hati Aluna melecos. Ia ingin menyapa, tapi bibirnya keluh. Langkahnya gemetar saat gadis itu menggandeng tangan Raka dengan lembut. Dari kejauhan, Aluna melihat senyum yang dulu selalu ditujukan untuknya, kini milik orang lain. Malamnya, Aluna menangis sejadi-jadinya. "Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku menolak orang yang paling tulus mencintaiku?" Gumamnya di antara isak. Semua kenangan datang bertubi-tubi. Payung di hari hujan, coklat kecil di meja kuliah, dan tatapan hangat Raka yang dulu selalu sabar. Ia mencoba menghubungi Raka, tapi pesan itu tak dibalas. Mungkin sudah dihapus, atau mungkin Raka memang sudah belajar untuk melupakan. Penyesalan di tengah sunyi. Waktu terus berjalan, tapi luka di hati Aluna tak sembuh. Ia menjadi lebih pendiam, kehilangan semangat, dan jarang keluar rumah. Setiap melihat pasangan di jalan, hatinya kembali teriris. Satu sore, saat hujan turun, ia melihat bayangan dirinya di jendela. Dulu ada seseorang yang selalu melindungiku dari hujan, bisiknya lirih. Air matanya jatuh tanpa suara.
Ia sadar tidak semua orang bisa mencintai setulus Raka, dan tidak semua cinta datang 2 kali. Malam itu, ia menulis surat panjang, bukan untuk dikirim, tapi untuk melepaskan beban yang menyesakan dadanya. Raka, maaf, aku terlalu buta melihat cinta yang murni di depan mata. Aku memilih yang berkilau, tapi melukaiku. Kamu adalah cahaya yang tak pernah aku hargai. Surat itu ia simpan dalam kotak kayu kecil. Ia tak tahu apakah Raka akan membacanya suatu hari nanti. Tapi bagi Aluna, menulis itu seperti menebus dosa yang tak bisa dihapus. Pertemuan tak terduga. Beberapa bulan kemudian, takdir mempertemukan mereka lagi. Aluna sedang menjadi panitia acara kampus alumni, dan Raka datang sebagai tamu kehormatan, kini sukses sebagai pengusaha muda. Penampilannya jauh berbeda, penuh wibawa, tapi tetap sederhana. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Aluna gugup, jantungnya berdentum keras. Raka tersenyum sopan, tapi datar, seperti menatap orang asing. Di sampingnya, sang kekasih yang dulu Aluna lihat, kini menjadi tunangannya. Aluna berusaha tegar, tapi suaranya bergetar saat berkata, "Kamu kelihatan bahagia." Raka menatapnya lembut. "Aku memang bahagia, tapi aku juga berharap kamu menemukan bahagiamu sendiri." Kalimat itu terdengar manis tapi menusuk. Ia ingin berkata bahwa bahagianya dulu hanyalah saat bersama Raka, namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa tersenyum pahit dan berpura-pura kuat. Luka yang tak pernah hilang. Setelah acara itu, Aluna sering melihat berita tentang kesuksesan Raka. Ia bangga, tapi juga sakit. Di dalam setiap senyum Raka di televisi, ada kenangan yang tak bisa ia hapus. Ia tahu tak akan pernah bisa kembali. Setiap malam, ia duduk di balkon apartemennya, menatap langit dan berdoa lirih. "Tuhan, semoga dia benar-benar bahagia, meskipun bukan denganku." Namun dalam hatinya, ada ruang yang tak pernah tertutup. Ruang yang dulu hanya diisi Raka. Teman-temannya menyarankan agar ia move on, membuka hati untuk orang baru. Tapi setiap kali seseorang datang, ia selalu membandingkannya dengan Raka, dan tak ada yang sebanding. Sebuah keajaiban kecil. 3 tahun berlalu, Aluna kini bekerja di lembaga sosial, membantu anak-anak miskin. Ia belajar dari masa lalu bahwa cinta sejati bukan soal harta, tapi ketulusan. Suatu hari, saat mengadakan acara amal, ia dikejutkan oleh sosok yang datang memberi donasi besar. Raka. Ia datang bersama istrinya membawa senyum yang masih sama. Mereka berjabat tangan, dan Aluna berusaha tegar. Tapi ketika anak-anak menyanyikan lagu tentang cinta dan harapan, air matanya jatuh diam-diam. Setelah acara, Raka menghampirinya. "Kamu berubah, Aluna. Aku bangga melihatmu sekarang," katanya tulus. Aluna senyum samar. "Mungkin aku baru belajar mencintai dengan cara yang dulu kamu ajarkan." Mereka berdua tertawa pelan, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Penyesalan yang mengajarkan cinta. Waktu berlalu dan Aluna benar-benar belajar melepaskan. Ia tak lagi menangis ketika mendengar nama Raka, namun tetap menyimpan kenangan itu dalam hati, sebagai pengingat bahwa cinta tulus tak boleh disia-siakan. Suatu malam, ia menulis diari terakhir tentang kisah mereka. "Dia bukan jodohku, tapi dia guru terbaik dalam hidupku. Dari dia, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menghargai." Aluna menatap langit malam, mengembuskan napas panjang. Meskipun hatinya pernah remuk, kini ia tenang. Karena dari penyesalan, ia menemukan makna cinta yang sesungguhnya, cinta yang tulus yang tak lagi menuntut balasan. Dan di suatu tempat, mungkin Raka juga menatap langit yang sama,
mengenang gadis yang dulu menolak cintanya, tapi akhirnya belajar mencintai dengan tulus meskipun terlambat. Semua luka aku